ambil dari Matius 11 ayat 8 sampai 30. Saya pikir ini bukan ayat yang baru untuk kita. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 28 sampai 30 ya. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama dari ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang pasang itu enak dan bebanku ringan. Oke, sebenarnya pada saat kita membaca ini itu kadang-kadang atau mungkin saya nggak tahu kalau saudara pernah berpikir hal yang sama, tetapi pertanyaan yang muncul untuk saya pada saat membaca ini adalah kenapa kita yang malah udah berbeban berat malah disuruh pikul-pikul lagi. Nah, saya pikir ayat ini seperti yang saya bilang tadi, mungkin udah sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita cuma berhenti di ayat 28, kita tidak masuk lagi di ayat 29 sampai 30. Nah, semoga malam hari ini melalui pembahasan firman Tuhan ini kita punya perspektif baru terhadap 3 ayat ini. Ayat 28, 29 dan 30 itu memiliki kontras yang besar ya. Jadi ada 2 hal kalau kita berbicara dalam Alkitab. Ada namanya paradoks, ada namanya kontradiksi. Yang pertama itu kalau misalnya kontradiksi adalah betul-betul hal yang bertolak belakang. Artinya kalau misalnya dibilang jangan membunuh, ya artinya jangan membunuh. Kita harus tidak ada hal lain di dalam Alkitab yang membenarkan istilahnya membunuh itu betul. Tetapi ada beberapa hal yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya sama. Contohnya ini adalah hal yang paradoks. Kenapa pada saat kita sudah berbeban berat, letih lesu, tapi Tuhan malah suruh pikul-pikul. Nah, kadang-kadang ini yang harus kita pelajari. Kadang-kadang Tuhan menjelaskan lewat perumpamaan, kadang-kadang Tuhan menjelaskan secara gamblang. Dalam hal ini dia memakai perumpamaan, bukan perumpamaan kalau di dalam situ, tapi dia memakai perbandingan sebuah kub. Nah, nanti kita akan belajar. Yang pertama adalah pertanyaan yang tadi kita ajukan ya. Kenapa Yesus malah memerintahkan gitu pikul kub padahal kita lagi berbeban berat? Apa yang dimaksud ayat 29? Kita baca sama-sama di 29 dulu ya. Jadi kan di sini tuh ada 2 bagian. Yang pertama adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau di bagian ayat ini ada nggak yang punya Alkitab seperti bahasa lain? Kalau ada yang boleh baca bahasa Inggrisnya, kasih tahu versinya apa terus kasih tahu. Saya bacain dong. Ada siapa? Ada yang punya bahasa Inggris? Bahasa Batak? Iya, betul. Jadi saya baca ya. Kalau di New International Version salah satunya itu dia bilang kayak gini. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tetapi di bahasa Indonesia hari-hari dia bilang itu nih, datang kepada aku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Pertama kita belajar tentang letih lesu. Apa yang dimaksud dengan letih lesu? Kalau bahasa Inggrisnya dibilang weary. Jadi all you who are weary and burdened. Yang weary ini kalau kita terjemahkan secara harfiah itu artinya letih lesu. Tetapi kalau di dalam bahasa aslinya, ada yang ingat bahasa asli dari Perjanjian Baru? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Kalau bahasa Perjanjian Lama kan Yunani. Jadi kalau bahasa Yunaninya itu dia pakai adalah kopiao. Nah, kopiao ini ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang memakainya. Salah satunya itu di Yohanes 4 ayat 6. Ada yang boleh baca? Coba standby Alkitabnya supaya bantuin saya baca supaya Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Betul. Nah, ini sama dengan perkataan yang dibilang kamu yang letih lesu. Kata yang dipakai adalah kopiao. Jadi
dia merujuk kepada badan capek gitu. Kalau bahasa kapalnya apa? Boyot gitu kan. Itu yang dimaksud kepada letih lesu. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau misalnya kan kalau di Indonesia kita punya KBBI, kalau misalnya di bahasa Inggris itu ada Oxford, ada penjelasannya adalah feeling or showing tiredness, especially as a result of excessive exertion of lack of sleep. Jadi kadang-kadang kita udah saking capeknya, kurang istirahat, itu yang dimaksud dengan letih lesu. Jadi letih lesu yang dimaksud adalah pada saat kita beraktivitas yang menguras tenaga. Itu yang dimaksud kepada letih lesu. Nah, bagian yang kedua dia bilang apa? Berbeban berat. Kalau yang pertama tadi di undangan ini atau ayat ini ditujukan pada orang-orang yang merasa capek secara fisik atau boyot gitu. Yang bagian yang kedua berbeban berat, kalau kita lihat tadi bahasa Inggrisnya dibilang kan, to me all you who are weary and burdened. Burden ini kalau di dalam bahasa Yunani-nya tadi, kalau yang letih lesu itu kopiao, kalau berbeban berat itu portiso. Portiso itu ada satu, saya kasih contoh di dalam Alkitab. Bang Purwo mungkin bisa baca Lukas 11 ayat 46. Bang Ronald, Lukas 11 ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Nah, kata beban di sini sama dengan kata yang berbeban berat tadi itu. Jadi dia memakai kata portiso yang artinya adalah, kalau kita bisa artikan itu apa ya? Beban bukan secara fisik, tetapi ada tanggung jawab di situ. Atau bahkan kadang-kadang ada dua macam beban ya. Kita seolah-olah adakan sendiri, tapi memang ada yang ditimpakan ke kita gitu loh. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini at least kepada dua orang yang merasa fisiknya lelah, tetapi juga yang raganya atau jiwanya yang berbeban berat gitu. Ada tanggung jawab besar yang mereka pikul, yang kadang-kadang sebenarnya kita nggak, kalau bahasa anak Jaksel itu apa ya, overthinking gitu. Kadang-kadang bukan sesuatu yang harusnya jadi beban berat, tapi kita jadikan itu sebagai beban kita gitu. Nah, lanjut ke bagian kedua, dia bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ada terjemahan lain yang tadi saya baca adalah di bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan yang Indonesia ILT, Indonesia Literal Translation. Kalau yang di bahasa Indonesia biasa kan yang LAI. Sekarang by the way LAI itu ada terjemahan baru lagi ya. Kayaknya udah sekitar setahun nih. Tapi kayaknya masih jarang yang pakai gitu. Marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bandingkan dengan pada saat dia bilang di bahasa Indonesia sehari-hari, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Jadi yang satu memakai aku akan memberi kelegaan kepadamu, tetapi yang satu dia bilang aku akan menyegarkan kamu. Perbandingannya adalah, atau perbedaannya, yang satu itu pada saat kita dengar aku akan menyegarkan kamu, kelihatan banget kalau yang memberikan inisiasi untuk memberikan kesegaran itu adalah Tuhan sendiri, bukan yang kayak ini saya kasih terus saya ambil gitu. Kata kerjanya itu beda gitu, aku memberikan kesegaran dan aku yang menyegarkan. Pada saat Tuhan Yesus bilang aku yang menyegarkan, itu artinya kita tuh nggak bisa segar sama sekali kalau bukan Tuhan yang berinisiasi atau dia melakukan itu. Nah, di sini yang dua jenis orang tadi pesannya disampaikan. Pesannya apa? Saya yang akan menyegarkan kamu. Gitu. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, ke ayat 29 sekarang. Pertanyaan muncul lagi kan, solusinya apa? Masa kita udah letih lesu dan berbeban berat, malah disuruh pikul kuk gitu loh. Ayat 29 kalau bahasa dari bahasa Indonesia LAI, yang bahasa Indonesia yang ini, dia bilang pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat
ketenangan. Kalau bahasa yang New International Version, dia bilang gini, take my yoke. Jadi beda, pikul laku sama take my yoke. Ambillah kukku gitu. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Saya bacakan di di versi yang lain. Kalau bahasa yang Indonesia literal translation juga dia pakai pikul laku, tetapi yang New English Translation dia bilang take my yoke on you and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Ini bedanya, karena dia bilang kita tuh bukan disuruh ambil terus kita pikul sendiri gitu loh. Maksudnya ada kuk terus kita taruh di atas pundak kita, tetapi dia bilang secara sadar Tuhan bilang ambil. Kamu kan lagi capek, kamu lagi berbobot berat, ambil kuk saya. Karena apa? Dia bilang karena kuk yang pasang itu lemah lembut. Karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwa akan mendapat ketenangan kalau kita pakai kuknya Tuhan. Apa sih sama itu kuk? Pertanyaan muncul lagi. Ada yang tahu nggak kuk itu apa? Pernah dengar? Biasanya dipasang bersama keledai atau ya. Kalau di orang Toraja kita bilangnya kalau orang kalau bahasa Indonesia itu bajak yang dipakai untuk membaca itu loh. Iya. Kalau di Nanggala, kalau orang Toraja bilang gitu, Tenggala. Ada juga bilang Tenggala kan. Apa bahasa Bataknya? Ban atau palak kayak semacam. Kalau membaca sama apa bahasanya? baja. Kalau di versi Alkitab itu misalnya gandar. Pikula gandar yang kupasang gandar. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang kan orang udah jangan pakai traktor ya, udah jarang pakai ini. Tapi kalau tempat kami, karena biasanya kalau sawah-sawah yang kecil itu kan agak susah, kita naikin traktor kan, rugi juga nyewa itu untuk sawah yang kecil. Di situ baru pakai kerbau gitu. Nah kalau kuk itu, dia itu kan yang versi zaman Israel dulu ya, ada 2 lubangnya gitu loh. Jadi harus ada 2 sapi atau 2 kerbau. Iya. 2 sapi yang memakai itu terus di tengah gini kan, di tengah ininya apa namanya, yang bajaknya itu loh. Ada yang satu kayak gini doang. Kalau zaman dulu, nggak tahu sama dengan sekarang ilmunya. Kalau pakai 2 kerbau, itu salah satu kerbaunya itu harus yang senior. Nggak bisa dua-duanya yang kerbau yang kayak baru-baru turun sawah langsung dikasih. Kalau enggak nanti dia satu lari ke sini, satu ke arah sana. Pada saat Tuhan memakai perbandingan atau perumpamaan ini, dia berbicara tentang harus ada satu yang tahu menjalankan kuk itu dan jalan, yang satu itu harusnya ikut. Makanya pada saat Tuhan bilang, pakailah kukku, bukan sendiri memakai kuknya, tetapi satu kuknya itu dipakai sama Tuhan, kita tuh yang junior. Jadi kita ngikut dia yang udah tahu mau kemana. Karena kalau misalnya enggak, itu yang tadi saya bilang, satu ke kanan, satu ke kiri, sakit ininya, enggak selesai gitu loh. Itulah kenapa Tuhan memakai perumpamaan ini. Dia bilang, ambillah kukku, karena kuk saya itu enak, saya udah tahu jalannya nih, kamu tinggal ngikut aja gitu loh. Apa yang mau dijelaskan melalui perumpamaan ini, dia bilang nggak boleh berjalan sendiri gitu. Karena kalau berjalan sendiri hidup bingung, tersesat gitu. Sama istilahnya kalau misalnya kita kehilangan tangan sama Tuhan. Nah ini dalam bentuk kita harus pakai kuk gitu. Kadang-kadang kan itulah kita merasa mungkin di dalam pekerjaan kita, karena kita udah lama di pekerjaan kita udah merasa insyaallah saya udah tahu kerjaan saya gitu. Jadi kita merasa nggak butuh Tuhan menghadapi masalah dalam pekerjaan, karena ini hal-hal yang kita anggap remeh. Nanti kalau masalahnya besar, baru kita, wah Tuhan tolong saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang biasa, kita nggak libatkan Tuhan. Nah di dalam ayat ini itu mau diingatkan lagi bahwa kapanpun itu, apapun masalahnya itu besar atau kecil, tetap libatkan Tuhan.
Lanjut ke ayat berikutnya, 30. Dia bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau yang New International Version-nya atau NIV atau NIV, dia bilang, for my yoke is easy and my burden is light. Di sini kata baik, dia apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kan dia bilang enak gitu. Tetapi kalau misalnya bahasa Yunaninya, dia bilang bukan enak gitu, tetapi dia pakai kata Kristos. Kalau kita cari bahasa lain, ayat lain di dalam Alkitab, kata Kristos itu paling benar, paling cocok adalah baik gitu, bukan enak. Di Lukas 5 ayat 39 contohnya dia bilang, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Ini kata yang sama yang dipakai, dia bilang sebab kuk yang kupasang itu Kristos. Dia bilang, jadi waktu di Lukas 5 ini perumpamaannya itu kalau misalnya kita punya anggur yang lama sama anggur yang baru gitu. Dia bilang nggak boleh dicampur anggur yang lama sama anggur yang baru. Karena apa? Anggur yang lama itu semakin lama anggur kan semakin bagus gitu. Jangan mencampur anggur yang baru sama anggur yang lama, karena yang anggur baru ini akan merusak anggur yang sudah baik ini loh. Jadi kata Kristos itu sebenarnya bukan enak, tetapi baik. Nah, kata-kata di dalam Alkitab yang ada yang lain juga yang baik, jadi bilang ada kalon, kala, Agustus, agata, itu berbicara tentang masalah baik. Tetapi di sini dia mau bilang kuk yang kupasang itu baik. Kadang-kadang kan gini, ada dua hal etis dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang enak tapi baik. Ada yang baik tapi tidak enak. Tetapi ada juga yang enak tapi tidak baik gitu. Contohnya, yang enak tapi tidak baik itu apa? Martabak ini kan kalau sekarang yang nonton di video gitu, yang sekarang tuh kayak martabak tsunami tuh, yang toppingnya sampai keju aja tuh kayaknya berapa blok itu ditaruh gitu. Itu enak banget itu, tapi nggak baik untuk siloam sama ini kan puri gitu. Benar, karena bahaya juga gitu. Maksudnya udah dia pakai mentega yang banyak sekali, keju, belum lagi gulanya, meses, segala macam, ngeri juga gitu. Saya pikir kita udah ngerasain gimana sih kalau kita nggak kontrol makanan, pasti ujung-ujungnya nyampu juga di siloam gitu. Banyak hal di dunia ini tuh yang saya bilang, dia kelihatannya enak, tapi sebenarnya menurut standar Alkitab itu nggak baik gitu loh. Saya nggak usah jelasin panjang lebar yang di kapal. Kalian juga bisa menilai gitu dengan ilmu yang kita punya atau yang dari standar Alkitab, kita bisa lihat gitu. Oh, ini kelihatannya enak, tapi nggak baik. Tapi ada juga hal-hal yang nggak enak, tapi sebenarnya baik. Contohnya apa? Zaman sekolah dulu gitu loh, disuruh belajar, bikin PR, itu kan nggak enak, tetapi kita baru tahu sekarang, oh iya ternyata itu baik gitu. Ada juga dulu gunanya, contohnya saya belajar bahasa Inggris, ada juga gunanya dulu saya belajar ini gitu. Saya bisa lulus, punya ijazah. Hal-hal dulu yang mungkin kita pikirkan itu nggak enak, tetapi ternyata baik. Nah, kesimpulan yang terakhir ini adalah, yang paling pertama setidaknya adalah mari kita belajar gitu dalam kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau di sini tuh dia memakai tentang kuk atau bajak, tenggala, apa tadi Pak? Gandar apa? Gandar gitu. Kalau ada cerita dulu dia bilang kalau pernah ingat ceritanya, dia mimpi dia melihat 4 telapak kaki di pantai kan, terus tiba-tiba dia tinggal melihat 2 gitu. Pernah dengar ceritanya? Ternyata dia pikir, jadi waktu itu dia mimpi dia berjalan bersama Yesus gitu, tapi pada saat masalah dia tinggal melihat 2 telapak kaki gitu. Dia bilang, wah ternyata Tuhan ninggalin saya. Ternyata yang kejadiannya adalah dia digendong, jadi itu telapak kakinya Tuhan gitu. Karena kadang-kadang itu yang kita alami di dalam kehidupan gitu. Pada saat semua normal, gaji lancar, allotment, remitten masuk, brighter lancar, ya kelihatan 4 telapak kaki, terima kasih Tuhan saya masih dikasih kerjaan. Tapi pada saat mulai susah, mungkin assignment agak lama gitu di rumah, tukang prakoperasi, foto-foto pintu gitu, di situ mulai kita merasa, wah saya ditinggalin Tuhan. Padahal mungkin dia lagi gendong kita gitu.
Yang kedua adalah belajar untuk membaca Alkitab dan merenungkan setiap hari agar kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tadi yang saya bilang, karena kalau kita tanda kutip sok tahu gitu, kita kanan ke kiri, padahal Tuhan maunya kita lurus itu yang kadang-kadang bikin kita gagal. Cara tahunya gimana? Ya kita baca firman Tuhan, kita tahu maunya dia apa melalui firman-Nya dia. Persekutuan seperti ini. Saya pikir itu firman singkat pada malam hari ini. Semoga di dalam kehidupan kita, suka maupun duka, tetap berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan dia bilang, meskipun kamu boyok, meskipun kamu berbeban berat itu, ambil kruk saya. Karena justru kalau kita nggak sama Tuhan, beban itu tambah berat. Tapi kalau kita tahu masalah datang ke dalam kehidupan kita, tetapi ada Tuhan, kita tahu pasti ada ujungnya. Kita tinggal minta kekuatan. Mari kita berdoa.